Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera mahasiswa, mahasiswi semester 1, Prodi D3 Manajemen Pemasaran FEB Untirta yang saya banggakan. Pada minggu ini kita lanjutkan lagi materinya. Topik kita kali ini adalah tentang pemasaran dan nilai pelanggan. Ya, jadi ada dua istilah mungkin yang perlu kita perkuat terlebih dahulu. Ya. Jadi ada dua kata kunci. Ya, pertama Anda harus pahami dulu apa itu aktivitas pemasaran. Tetapi saya asumsikan Anda sudah oke semua, ya, sudah paham apa itu pengertian dan konsep pemasaran yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian ada kata kunci lainnya, yaitu berkaitan dengan nilai. Nah, ke depan kita akan gunakan istilah ini cukup sering, ya. Nilai itu mencerminkan sejumlah manfaat dari sebuah produk, ya, dan bentuk manfaatnya bisa berwujud maupun juga bisa tidak berwujud. Nah, selain manfaat juga nilai ini mencerminkan biaya yang dipersepsikan oleh pelanggan. Nah, disinilah dasar pemahaman mengapa kita secara awam sering membandingkan, ya, harga dengan kualitas, harga dengan manfaat yang kita peroleh. Istilahnya worth it atau enggak kalau kita membeli atau membayar sejumlah uang untuk memperoleh atau memanfaatkan produk tersebut. Nah, ya. Nah, jadi kombinasi hal itu disebut dengan nilai. Disinilah pada akhirnya, ya, bisa kita katakan bahwa nilai adalah kombinasi antara kualitas dari produk itu, kemudian pelayanan yang diberikan, serta harga atau quality, service, price, ya, QSP. Sering disebut juga sebagai 3 elemen nilai pelanggan. Nah, jadi kita eh, sering merasakan 3 hal ini, ya, mempertimbangkan kualitas, lalu pelayanan dan juga harga yang memang diterapkan dan kita keluarkan biayanya untuk memperoleh produk tersebut. Nah, dalam penerapannya nilai itu cenderung meningkat, ya, tentu seiring dengan meningkatnya kualitas dan pelayanan yang diberikan. Jadi kalau kualitas dan pelayanan kita sudah baik, maka kita disebut memiliki produk yang bernilai, ya, dan juga karena persepsi harga juga sering kali dikaitkan dengan kualitas dan pelayanan, maka sebaliknya, ya, nilai itu juga cenderung menurun seiring dengan menurunnya harga. Prestis misalnya, itu kesan, ya, persepsi dari pelanggan. Meskipun dalam praktek pemasaran dalam perkembangannya juga kita perlu menurunkan harga, menyeimbangkan antara kualitas dan layanan, tapi itu nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Tapi intinya adalah ini, ya, dasar-dasar tentang nilai, yaitu sejumlah manfaat, ya, dan biaya yang dipersepsikan oleh pelanggan. Dan komponennya itu juga bisa kita bagi jadi 3, ada quality atau kualitas, pelayanan, services, dan harga atau price. Nah, jadi materi ini adalah fokus di situ, ya, bahwa di dalam aktivitas pemasaran kita perlu menghantarkan gitu nilai kepada pelanggan atau manfaat, ya, dan juga biaya yang melekat pada produk yang kita pasarkan kepada konsumen. Nah, jadi fokusnya di situ, ya. Nah, kondisinya adalah seperti ini. Mengapa kita penting untuk fokus pada nilai sebuah produk? Jadi pada dasarnya jangan lupa bahwa memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan inti dari aktivitas pemasaran. Ya, selain keuntungan, keuntungan kan konsekuensi, ya. Jadi bila konsumen atau pelanggan sudah
dipuaskan kebutuhan dan keinginannya, membeli produk kita, mengkonsumsi produk kita. Nah, konsekuensinya tentu kita keuntungan akan diperoleh. Tapi ya lebih dari itu, bahwa pada dasarnya seberapa jauh kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut. Nah, disinilah pada akhirnya ya sasaran dari setiap bisnis adalah ya menghantarkan nilai ya kepada pelanggan gitu untuk menghasilkan laba ya, kesimpulan yang tadi saya jelaskan. Nah, situasinya adalah bahwa ekonomi sangat kompetitif. Ya, maknanya adalah bahwa semakin banyak pembeli yang rasional ya dengan segudang pilihan ya. Jadi kita tidak hanya satu-satunya yang menawarkan produk tersebut ya. Maka kita ya hanya bisa meraih kemenangan dengan cara melakukan proses penghantaran nilai yang baik atau yang bagus. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memilih, menyediakan dan mengomunikasikan keunggulan kita apa. Nah, di sini yang menariknya. Ya, jadi memang situasi bisnis hari ini kompetitif. Ya. Konsumen mulai rasional, banyak pilihan. Pengaruh teknologi, sosial media, iklan, dan lain-lainnya. Dan pada kondisi seperti itu ya, kalau kita mau menang maka kita harus bisa ya menghantarkan nilai yang baik, yang bagus. Namun juga perlu didahului oleh kita harus menyediakan nilai yang unggulnya apa sehingga dikomunikasikan dengan baik ke konsumen cocok begitu ya. Oke, setidaknya ada 3 tahapan proses penciptaan dan penghantaran nilai yang perlu difahami terlebih dahulu secara konsep ya. Yang pertama adalah sebelum kita membuat produknya, kita harus tahu dulu segmen nilainya. Ya, jadi nilai kita mau diperuntukkan oleh konsumen yang mana. Nah, pada fase ini maka kita perlu mensegmentasikan pasar kita. Membagi, menentukan siapa konsumen kita. Dan kemudian kita target siapa. Ya, dan setelah kita target, akhirnya kita bisa melakukan pemosisian produk kita di benak mereka. Nah, jadi memang tidak semua produk itu untuk semua kalangan, ya, tetapi tetap ada beberapa produk yang memang dia spesifik, ya, bahwa produknya itu adalah diperuntukkan untuk siapa, ya. Nah, itu yang disebut dengan segmentasi, targeting atau penargetan pasar konsumen, dan akhirnya kita lakukan pemosisian produk di benak konsumen. Ya. Nah, berikutnya adalah kita sediakan nilai. Ya, artinya nilai yang kita sediakan setelah kita menentukan siapa konsumen kita, itu bisa dilakukan dengan cara kita tentukan fitur produk apa yang ditawarkan. Ya, spesifik fitur apa yang kita tawarkan ke mereka. Kemudian berapa harganya dan bagaimana proses distribusinya. Nah, itu setidaknya 3 hal dasar ya bagaimana kita menyediakan nilai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengomunikasikan nilai. Ya, yaitu di sini merupakan tahapan bagaimana kita sebagai perusahaan mampu mendaya gunakan tenaga penjualan kita, promosi penjualan kita, iklan dan sarana komunikasi lainnya ya untuk mengumumkan, mengannounce gitu dan mempromosikan produk kita. Ya, nah jadi ini ya tiga proses penciptaan dan penghantaran nilai. Kita ulas lagi. Yang pertama kita tentukan dulu segmen nilainya, artinya siapa konsumennya, ya. Lalu kita sediakan nilainya, ya setelah ketahuan nih, oh konsumen kita misalnya produknya adalah produk kosmetik, maka kita sediakan
nilainya itu segmentasinya adalah untuk kaum wanita gitu misalnya, milenial dan tinggal di perkotaan gitu. Nah, akhirnya kita sediakan nilainya ya. Fitur produk yang diharapkan oleh konsumen dengan karakteristik tersebut bagaimana? Ya, fitur produknya, harganya, lalu bagaimana distribusi dan penjualannya yang sesuai dengan karakteristik konsumen tersebut. Dan kemudian bagaimana akhirnya kita mengomunikasikan produk kita ke mereka, ya, melalui iklan, promosi, ya, tenaga penjualan yang baik dan lain-lainnya. Nah, berkaitan dengan nilai di sini, ya, perlu kita perkuat dulu, ya, bahwa menurut Porter, ya, jadi ada pakar ya, seorang pakar yang disebut ya bernama Michael Porter. Dia membuat satu konsep yang disebut rantai nilai. Jadi satu kumpulan atau rangkaian aktivitas bagaimana agar perusahaan mampu menciptakan nilai. Nah, ini dasar yang harus Anda pahami terlebih dahulu bahwa menurut Porter, ya, perusahaan itu agar bisa menciptakan nilai, ya, disupport oleh atau harus melakukan dua jenis aktivitas. Ya, di sini ada aktivitas utama yang di bawah dan yang kedua ada aktivitas pendukung. Nah, yang pertama kita bahas ini dulu aktivitas utama. Ada yang disebut dengan logistik ke dalam atau inbound logistics, yaitu suatu aktivitas di mana perusahaan memasukkan bahan baku ke unit bisnisnya, ya ke bisnisnya dia. Ya kan tentu perusahaan perlu bahan baku ya. Nah, ini perlu dikelola dengan baik. Ya, setelah kita memperoleh bahan baku ya yang baik dan dikelola dengan bagus pula, akhirnya kita melakukan aktivitas operasi atau ya bisa disebut sebagai aktivitas mentransformasikan atau merubah ya bahan baku menjadi produk bahan jadi atau bahan setengah jadi. Nah, disitulah pada akhirnya ada aktivitas yang disebut dengan aktivitas logistik keluar atau outbound logistics, yaitu bagaimana kita mengirimkan produk akhir kita kepada pelanggan yang didukung oleh aktivitas penjualan dan juga pemasaran. Nah, aktivitas-aktivitas ini juga perlu didukung oleh jasa-jasa layanan, ya layanan-layanan produk ya untuk menyempurnakan proses-proses tadi pengirimannya begitu ya berkaitan dengan after sales-nya dan lain-lain ya. Nah, kelima aktivitas utama ini ya semuanya itu harus didukung oleh aktivitas-aktivitas di atasnya yang disebut dengan aktivitas pendukung. Yang pertama ada aktivitas pengadaan ya. Pengadaan macam-macam nih, bahan baku ya dan lain-lain. Kemudian juga perlu didorong, diperkuat oleh pengembangan teknologi. Ya, COVID sekarang mendorong perusahaan-perusahaan untuk fokus di teknologi. Nah, itu contoh tuh. Alhasil keberadaan teknologi memperkuat inbound logistik, pemesanan bahan baku melalui mengandalkan teknologi, tidak bertemu fisik, ya. Operasinya juga sama, ya, memenuhi protokol kesehatan. Outbound logistiknya juga sama, kita harus memenuhi protokol kesehatan. Penjualan yang sempat menurun akhirnya perlu diperkuat oleh protokol dan jasa-jasa atau layanan lainnya yang juga bisa membuat nyaman konsumen ya percaya bahwa produk itu memenuhi protokol kesehatan atau sehat begitu. Nah, kemudian perlu didukung oleh SDM, karyawan yang baik, dan juga infrastruktur dari perusahaan itu sendiri. Nah, kolaborasi aktivitas-aktivitas ini, ya, gabungan aktivitas-aktivitas ini pada akhirnya menghasilkan konsekuensi, ya, margin bagi perusahaan. Nah, jadi
nanti Anda semua bisa mulai belajar dasar-dasar bagaimana kita menciptakan rantai nilai ya pada sebuah bisnis atau usaha, dan Anda semua nanti bisa mengkajinya dengan rantai nilai Porter ini. Ya. Baik, agar ya nilai yang kita sampaikan kepada konsumen itu baik, mengena gitu dan sesuai, maka ada hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan atau ditemukan oleh perusahaan, yaitu kompetensi inti. Ya, jadi nilai yang baik didukung oleh kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya. Nah, apa itu pemahaman kompetensi ini bisa disebut sebagai hal-hal yang apa namanya merupakan esensi dari bisnis kita tuh apa? Ya, kita perlu memiliki dan menjaga kompetensi yang membentuk esensi bisnis kita. Ya. Nah, karakteristik kompetensi inti, ya, satu merupakan sumber keunggulan kompetitif karena memberi sumbangan besar, artinya kontribusi besar terhadap perusahaan ya pada manfaat anggapan pelanggan. Ya, nah, jadi keunggulan kompetitif tuh sederhananya diartikan sebagai sesuatu yang memang hanya dimiliki oleh kita dan tidak dimiliki oleh pesaing. Boleh saja sama-sama sepatu, boleh saja sama-sama restoran begitu, tapi kita apa keunggulan kompetitifnya? Dan itu berkontribusi besar terhadap perusahaan. Ya, dan juga selain berkontribusi besar terhadap perusahaan juga manfaat anggapan pelanggan. Jadi pelanggan melihat produk kita itu sebagai sepatu yang bagaimana, restoran yang bagaimana. Nah itu ya. Dan dapat diterapkan pada berbagai pasar. Ya, diterima dan tentu pada akhirnya sulit untuk ditiru oleh pesaing. Nah, itu jadi ya yang disebut dengan kompetensi inti. Kalau kita sudah bisa menemukan kompetensi inti, punya kompetensi inti, pada akhirnya proses penghantaran nilai juga akan baik. Jadi ini satu kesatuan. Nah, contoh kompetensi inti pada Nike, mereka keunggulan kompetitifnya desain ya dan juga teknologi serta di produk sepatu. Ya, jadi Nike itu tidak punya pabrik ya. Nike tidak membuat sepatunya sendiri. Ya, mereka fokus di sini. Desain ya, yang diperkuat oleh teknologi luar biasa, ini teknologi Nike kita sudah tahu semua ya. Dan fokus di produk sepatu. Nah, ya, dan mereka tidak membuat sepatunya sendiri. Ya, pabriknya mereka nggak punya gitu ya. Nah, untuk perusahaan lokal misalnya ada Batik Banten. Nah, apa kompetensi intinya? Motif batiknya itu storytelling. Yang diambil dari apa namanya motif-motif kuno begitu yang ada di artefak-artefak kuno di Kesultanan Banten dan itu dijadikan motif. Ya, ada yang motifnya tentang kesatria begitu, ada yang motifnya tentang sultan, tentang ratu. Itu keunggulan kompetitifnya mereka tuh, storytelling motifnya. Jadi kita bisa menghadiahkan atau membelikan produk batik itu sesuai dengan orangnya gitu. Kalau mau ngasih ke bos kita, pilihlah misalnya motif yang sultanan. Nah, kurang lebih begitu, saya agak kurang hafal lupa. Nah, selain motif batiknya itu storytelling, juga mereka melakukan pendidikan dan pelatihan. Nah, kombinasi dua hal ini akhirnya menjadi kompetensi inti dari Batik Banten. Ya. Nah, jadi itu ya. Kalau kita sudah menemukan kompetensi inti, sudah memiliki kompetensi inti, maka ini yang kita tawarkan, kita hantarkan ya menjadi nilai kepada pelanggan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemasaran dan menghantarkan nilai kepada pelanggan. Ya, topik kita hari ini itu. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kita pelajari terlebih dahulu ya secara sederhana. Selamat belajar, sukses untuk Anda semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.